Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita mampu memelihara, menjaga keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang berperadaban. Nah, maka judul pengajian sore hari ini adalah manusia berperadaban. Jadi pada awalnya ketika manusia itu lahir, ya, bahkan sebelum dilahirkan ke alam dunia, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai makhluk yang berperadaban. Atau dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 disebutnya sebagai makhluk yang diberi fitrah ketuhanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, ketika manusia itu sebelum ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya masih berada dalam kehidupan di alam ruh, maka manusia itu berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji manusia di hadapan Allah? Dinyatakan dalam surat Al-A'raf 171. Alastu birabbikum, apakah kamu nanti ketika lahir ke dunia ini kamu akan tetap bertuhan? Nah, kemudian manusia menjawab, qalu bala syahidna, siap ya Allah, kami akan menjadi orang yang bertuhan. Nah, orang yang memiliki Tuhan, memiliki Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang beradab. Orang yang berperadaban. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat ayat 56, tugas pokok manusia itu untuk hidup di alam dunia adalah
beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah kepadaku. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia, Az-Zariyat 56, melainkan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terus dipelihara. Harus terus dijaga ya sampai kita nanti kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun demikian tidak semua orang bisa ya, menjaga janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang berperadaban ketika hidup di alam dunia. Karena dunia itu adalah alam yang kotor. Disebut dunia, azania artinya rendah. Lawannya al-akhirah. Al-akhirah itu yang tinggi. Karena berdekatan dengan yang kotor, dengan yang rendah, maka kemudian manusia dalam perjalanannya itu terkontaminasi ya, oleh unsur-unsur dunia sehingga menjadi rendah dia. Dan rendahnya itulah kemudian menjadi kadang-kadang hilang keadabannya, hilang peradaban pada diri. Nah, kalau dalam kisah cerita di dalam kitabnya orang-orang Nasrani, orang Kristen, itu ada manusia yang disebut dengan crusader. Ya, manusia yang hidupnya dirasuki oleh makhluk jahat, oleh setan, yang biasanya hidupnya di tempat-tempat yang gelap, di hutan, di bawah lautan, ya. Maka dia kerasukan sama bos, sama setan itu, ya. Sama golongan crusader, maka kemudian tidak ada sedikit pun perasaannya kepada Tuhan. Yang ada pada dirinya itu adalah kejahatan. Dia membunuh sesama manusia, bukan hanya binatang, manusia juga dibunuh, bahkan anaknya sendiri dibunuh. Nah, itulah kejahatan setan. Ya, itu dalam cerita agama Nasrani. Maka ada film-film yang jahat-jahat itu, tukang bunuh, tukang nyiksa, yang kadang-kadang ya tidak pakai perasaan, tidak pakai kemanusiaan. Nah, itulah yang namanya makhluk jahat, ya. Melakukan setan, ya. Nah, makanya kalau ada orang Islam yang tidak punya perasaan, ya, tidak punya kasih sayang, ya, tidak ada kebaikan, ya, maka itulah yang namanya setan. Gimana caranya mengusir setan? Dalam Islam diajarkan ada yang namanya jihadul akbar.
jihadul akbar. Ya. Rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita harus bergeser dari jihad yang kecil untuk mampu melakukan jihadul akbar. Nah, menurut ahli tasawuf, ya, jihadul akbar itu adalah perang di tengah-tengah kehidupan kota. Kenapa disebut perang, ya, di tengah-tengah kehidupan kota? Karena kota itu seringkali, ya, menggoda hati manusia. Nah, maka perang itu adalah perang jiwa atau perang hati. Jadi di kota itu, di situ timbul kejahatan macam-macam. Kenapa timbul kejahatan? Ya, di keramaian kota. Karena di situ ada setan. Nah, setannya di mana? Di dalam hati. Beda dengan cerita Kristiani. Kalau Kristiani ceritanya setannya ada di mana? Ada di bawah laut, bawah gunung, ya, hutan. Dia masuk dalam hati manusia. Nah, kalau kamu mutasawwifin, ya setannya itu ada di kota, jadi keramaian kota, ya. Dan perangnya dengan siapa? Perangnya dengan diri sendiri, ya, dengan jiwanya sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan jihad yang paling besar. Tengah-tengah kejahatan kalian bisa menahan diri. Jihad itu artinya menahan diri, ya. Seperti kali ini kalian berpuasa kan, waktunya makan, ada makanan, ya. Tapi karena ingat perintah Allah Subhanahu wa taala, tahan dirinya. Tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengizinkan untuk kita makan. Nah, namanya jihad terbesar. Nah, dalam kehidupan yang sekarang ini banyak orang menjadi sekuler, banyak orang menjadi ngakunya modern. Nah, kemudian hilanglah spiritualitasnya, hilanglah rasa ketuhanannya, ya. Sehingga yang tadinya sholat waktu kecil tidak lagi mau sholat, yang tadinya ngaji tidak lagi mau ngaji. Nah, itulah orang yang kemudian berubah, ya, tidak menjaga keberadabannya ketika Allah sudah berikan pada saat masih dalam kandungan. Nah, kalian harus tetap menjaga. Ya, lastu birabbikum qalu bala syahidna, supaya tidak jadi setan. Harus tetap jadi manusia yang menjaga fitrah ketuhanannya. Nah, salah satu yang membuat orang bergeser, ya, kalau sekarang zaman modern, kalau sekarang zaman milenial, modern dan milenial itu adalah sebuah tuntutan. Mau tidak mau karena zamannya itu seperti itu. Tapi biar kayak apapun modernnya, biar kayak apapun milenialnya, biar kayak apapun, ya, berubahnya dunia ini, boleh dunia ini berubah, tetapi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tidak boleh berubah. Nah, inilah yang disebut oleh Zaidar Saldar, seorang doktor, ya, intelektual, filosof modern, ya, dari Iran, ya, orang mullah, ya. Dia mengatakan biarpun modern,
biarpun milenial, tetapi boleh zamannya berubah, boleh waktunya berubah, boleh tempatnya berubah, tetapi fitrahnya tidak boleh berubah. Itu Dardar Saidar namanya. Dan ini ya, inferiornya umat Islam itu ya, ketertinggalannya orang Islam itu dengan orang-orang Barat itu karena tidak mau melakukan jihadul akbar. Ya. Nah, kalian ini diperintahkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jihadul akbar. Apa kata Zaidar Sardar yang disebut jihadul akbar? Yang disebut jihadul akbar adalah jihadul kalam. Kalian harus belajar. Jihad yang paling besar, ya, jihad yang paling tinggi adalah melakukan aktivitas intelektual, melakukan kegiatan belajar. Jadi kalau sehari, siang, malam, pagi, petang 4 kali ya belajar, itulah namanya orang yang sedang melakukan jihadul akbar. Ya, supaya menjadi orang yang kuat, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang hebat, menjadi umat Islam yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga kelak yaumil kiamah itu ketika melihat umatnya pinter-pinter, umatnya hebat-hebat, umatnya pada hafal Quran. Ya. Jadi Nabi SAW sedih, ya. Nah, kalau melihat umatnya itu meledrek, hafalannya beli bisa mangan, bari bal-balan. Nah, jadi jihadul akbar adalah jihadul kalam. Ya. Kalam itu adalah ilmu pengetahuan. Kalam itu adalah intelektual. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, pertamanya juga adalah tentang kalam. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la ba'sa hasadani, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Muhammad itu boleh hasud, boleh pada 2 hal. Yang pertama hasud itu iri, kalau orang punya duit, kemudian duitnya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, disedekahkan untuk kebaikan. Nah, kalian yang tidak bersedekah ngiri, boleh enggak? Boleh. Dosa enggak? Labak tidak dosa. Dan yang kedua adalah melihat temannya pinter, ya, pada hafal Quran, ya, pada menguasai ilmu pengetahuan, kamu ngiri, tuh, kapan saya juga bisa hafalan, kapan saya juga bisa matematika, kapan saya itu bisa ngomong bahasa Inggris, kapan saya ini bisa nyanyi, kapan saya ini bisa ceramah. Oh, makanya dilatih, nggak usah malu-malu, harus ada rasa ghirah, rasa hasud kepada 2 teman kamu. Yang pertama adalah hasud kalau lihat temannya punya duit kemudian dibagikan, ya, untuk kebaikan, ya, dunia wal akhirat, untuk sedekah. Iri, oh, lihat temannya sedekah, ya, bangun masjid, iri. Nah, jangan biar aja.
iri, kenapa saya nggak bisa? Oh, boleh, kata Nabi Shallallahu Alaihi. Yang kedua ngiri kalau melihat saudaranya itu rajin belajarnya, rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah namanya mempertahankan peradaban. Nah, nanti kalau kemudian kita ya setelah gede, setelah dewasa ya, kemudian berubah, tadinya sholat tidak sholat, yang tadinya ngaji tidak ngaji ya, yang tadinya tadarus tidak tadarus, yang tadinya murojaah tidak murojaah, yang tadinya taklimul Quran, taklimul ilmi nggak mau lagi, yang ngurus dunia saja. Nah, itulah kemudian yang disebut kata golongan Prusaid itu adalah orang yang jadi setan. Ya. Nah, orang yang terbawa dalam kehidupan kota. Nah, kata mutasawwifin, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, ya, mengendalikan dirinya sendiri, ya, untuk tidak terbawa arus kehidupan jahat yang ada di dunia ini. Tapi dia terus menjadi anak yang istiqomah, yang bisa membahagiakan orang tua dan membahagiakan diri kita sendiri. Nah, mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, menjaga kita menjadi orang yang tetap bertahan ya pada kefitrahan kita, yakni beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita nanti di dunia, bertemu bersama Allah dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang dijanjikannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.